Nabi itu makan bisulutil asobi, makan itu dengan 3 jari. Maksudnya panjenengan makan 3 jari. Nah itu loh. Banyak orang sahabat-sahabat yang abadi insya Allah persaudaraannya dunia akhirat dan terbukti sampai menjelang nanti masing-masing kita isi. Aktifkanlah memori bahasa Arab saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim khatamal anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudaraku rahimakumullah, marilah pertama kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah atas limpahan rahmatnya, barokahnya, karunianya, hidayahnya dan nikmatnya yang diberikan kepada kita semuanya ini, sehingga di pagi hari ini, pagi yang cerah ini, kita masih diberi kesempatan oleh Allah bisa bersilaturahim, bisa bertalabul ilmi di rumah ini. Artinya apa? Saya yakin yang hadir di sini tentu masih dijaga keimanan dan ketakwaannya oleh Allah. Tentu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Saya yakin yang hadir di sini tentu masih dijaga keimanan dan ketakwaannya oleh Allah, masih mendapatkan hidayah dari Allah dan masih dalam kondisi sehat walafiat. Itu merupakan suatu nikmat karunia dari Allah yang tiada tara besarnya, yang mestinya kita senantiasa selalu mensyukurinya. Maka kata Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita ini selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah, niscaya Allah akan menambahi dengan kenikmatan yang lebih banyak lagi. Akan tetapi kalau kita ini kufur kepada Allah, kata Allah, sungguh azabku sangat pedih. Ya. Di dalam hadis qudsi Allah juga berfirman, man lam yashkur ala na'mai wa lam yasbir ala balai falyakhruj min tahtis samai wal yatlub rabban siwaya. Siapa orangnya yang apabila aku beri nikmat tidak pernah syukur kepadaku, kata Allah. Dan siapa pula orangnya yang apabila aku beri cobaan, aku beri ujian, tidak sabar menanggung cobaan dan ujian dariku. Fal yakhruj min tahtis sama, keluar sana dari kolong langitku ini, wal yatlub rabban siwaya, dan carilah Tuhan selain aku. Itu artinya Allah benci banget kepada hamba-hambanya, kepada kita semuanya. Apabila diberi nikmat tidak pernah syukur, dan apabila diberi cobaan tidak pernah sabar. Oleh karena itu, marilah kita berusaha, berupaya untuk menjadi hamba-hamba Allah yang benar-benar ahli syukur dan ahli sabar. Bapak, ibu dan saudara-saudara rahimakumullah, kita ini mendapatkan karunia dari Allah yang tiada tara besarnya, diberi kesempatan bersilaturahim. Padahal yang namanya silaturahim sekarang sudah tidak banyak dilakukan oleh orang. Coba, saya itu sebagai arsitek, masing-masing ruangan di dalam rumah tinggal itu pasti mempunyai fungsi sesuai dengan kegunaannya. Ruang tamu fungsinya menerima tamu, ruang keluarga untuk bercengkrama, ada taulan ya, dengan keluarga, ruang tidur untuk tidur, ruang makan untuk makan. Tapi sekarang yang namanya ruang tamu itu nggak pernah dimasukin tamu. Ya, paling kalau masuk ya tamu yang tidak diundang ya. Jadi ruang tamu itu nggak pernah dipakai duduk ya, untuk ya bertamu, karena segala macam persoalan bisa diselesaikan melalui gadget. Jadi kapan kita ini bisa bertamu, bisa
saling ya ngobrol bersama, saling salam-salaman. Ya, itulah ruang tamu sekarang itu mubadir. Padahal di ruang tamu itu pasti furniturnya itu yang apa namanya itu yang super, yang paling bagus, hiasan-hiasan dan sebagainya, tapi tidak pernah ada tamu. Tamu yang di sana itu hanya dua macam manusia. Apa itu? Yang pertama, Pak RT, Pak RW minta sumbangan untuk pintu lasa, untuk kegiatan-kegiatan apa. Dan yang kedua, sales. Hanya itu. Karena segala macam perusahaan bisa diselesaikan melalui HP. Padahal silaturahim itu Nabi mengatakan la yadkhulul jannah wa fi'arahim. Tidak bakal masuk surga orang yang tidak senang dengan silaturahim. Ya. Jadi insya Allah kalau kita ini senang dengan silaturahim, ya kita ini calon-calon di surga. Kemudian Nabi juga mengatakan man jahu anjul sa'afi amrihi dan jusatafi rizqihi fal yasir rahimah. Orang yang senang silaturahim itu dipanjangkan umurnya dan dilapangkan rizkinya. Jadi kalau kita ini selalu menggalang yang namanya silaturahim, insya Allah panjang umur dan banyak rezeki. Oleh karena itu marilah kita selalu menggalang yang namanya silaturahim di dalam kehidupan ini. Bapak Ibu dan saudara-saudara rahimakumullah, sebentar lagi kan kita ini sebagai warga Muhammadiyah akan bermuktamar di Solo tahun 18 sampai 20 November. Ini biar kita ini sedikit berbicara tentang kemuhammadiyahan. Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah itu apa sebenarnya? Tujuannya apa? Tujuannya sebenarnya ini sederhana sekali, simpel sekali, mengembalikan Islam sesuai dengan Quran dan Sunnah. Nah itulah. Karena pada waktu itu ya beliau melihat masyarakat khususnya Jawa pada waktu itu kan masih kental sekali dengan perbuatan-perbuatan yang mendekatkan diri kepada kesyirikan. Makanya beliau kan memberantas suatu penyakit yang pada waktu itu ya menghinggapi masyarakat khususnya Jawa, yaitu apa? TBC. T itu adalah tahayul, B itu adalah bid'ah, C itu adalah khurafat. Tahayul itu apa? Kalau orang Jawa mendikatkan tahayul itu bukan Tuhan. Tahayul itu bukan Tuhan. Sebagai contoh, meskipun yang namanya tahayul itu belum syirik. Kalau dikatakan syirik ya syirik kecil banget, tapi menjurus pada perbuatan syirik. Sebagai contoh, dulu orang Jawa, saya masih ingat orang Jawa itu kalau mau jago manten, wah ledan, suwetenan khususnya ibu-ibu, dadak niru jaretnya, niru ngapain melimpik itu, ya kemudian lisan bulan, suwe banget pirang-pirang jam itu. Setelah dandan selesai, jalan mau keluar kok dilarang ketibanan cecak, blok, wah Arab ciloko lagu minggu. Arab ciloko, Arab pengantin mati. orang sido, terus rasi penjago, wis ucul-ucul meneh, seperti itu. Ya, itulah bukan Tuhan pada waktu itu. Kemudian nanti kalau di daerah pedesaan, nek ono manuk renjak bengok-bengok kae, arep ono tamu. Manuk renjak bengok-bengok ya. Buka lemari pakaian, kok di dalamnya ada kemong. Orang Jawa mengatakan Arab untuk rezeki. Nah, bangsa seperti itu diberantas biar orang itu apa? Smart, cerdas. Ya. Nah, itulah yang diberantas pada waktu itu. Kemudian B-nya itu bid'ah. Bid'ah itu apa? Ya ini menarik sekali kalau kita berbicara persoalan bid'ah dari asal bid'ah. Jadi sesuatu yang ada kalau saya ingat Imam Asy-Syafi'i di dalam kitabnya Al-Ihtisam mengatakan yang namanya bid'ah itu mahturi'ala hurimitalin sabi, segala sesuatu yang tidak ada contohnya, sesuatu yang ada tapi tidak ada contohnya. Nah, kemudian saya yakin saudara-saudara sekalian pernah mendengar hadis
Inna ahsanal hadis kitabullah wa ahsanal hadi Muhammad wa syarrul umur muhtadatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Itu sangat sering disampaikan oleh ustaz-ustaz kalau khutbah Jumat atau pengajian-pengajian yang mengatakan perkataan yang baik, ucapan yang baik itu firman Allah. Perbuatan yang baik itu apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Ya. Urusan yang tidak baik itu sesuatu yang diada-adakan. Ya, sesuatu yang tidak baik itu sesuatu yang dibuat-buat, diada-adakan. Artinya apa? Artinya tidak dilakukan oleh Nabi kok kita melakukan. Ya. Itu bid'ah. Kullu bid'ah dolalah wa kullu dolalah finnar. Perbuatan bid'ah itu sesat dan pelakunya masuk neraka. Tadi ada yang mengatakan man ahdatsa fi amrina hadza ma sami'tu fa huwa raddun. Man amila amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Man sana'a amran 'ala ghairi amri fa huwa raddun. Kita tidak boleh melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi, itu ditolak oleh Allah. Kita tidak boleh melakukan sesuatu yang tidak diperintah oleh Nabi, itu ditolak. Kita tidak boleh sana'a itu membuat atau menciptakan sesuatu yang belum pernah diperbuat atau belum pernah diciptakan oleh Nabi, itu ditolak oleh Allah. Itulah bid'ah. Kullu bid'ah dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Semua perbuatan bid'ah itu sesat dan pelakunya masuk neraka. Ini sebagai ilustrasi saja. Saya pernah khutbah di salah satu masjid Muhammadiyah di Aceh Darussalam. Ya, saya khutbah di sana. Kemudian setelah khutbah, setelah selesai Jumatan, duduk-duduk bersama takmir. Datanglah seorang ustadz juga, ya, itu di Masjid Muhammadiyah. Kantor takmirnya itu ada gambar Kiai Haji Ahmad. Datanglah seorang ustadz di sana pakai gamis, pakai surban, ya, jenggot panjang. Kemudian dia mengatakan yang duduk di sini itu, ya, seandainya Kiai Haji Ahmad Dahlan itu masih hidup, disuruh keluar semuanya, karena tidak ada yang sunnah Rasul. Ya. Pakaiannya tidak ada yang seperti Kiai Haji Ahmad Dahlan itu, kecuali saya. Nah, dia mengatakan seperti itu, kecuali saya, semuanya disuruh keluar, karena saya itu selalu ittiba kepada Rasulullah. Apapun yang dilakukan oleh Nabi, saya ikuti, seperti Kiai Haji Ahmad Dahlan, katanya seperti itu. Terus saya mengatakan, Bapak, saya melihat tadi, maaf Bapak, tadi Bapak kesini naik Vespa, iya, dan berarti Bapak tidak sunnah Rasul itu. Itu di sana ada apa Pak? HP. Nah, Nabi tidak pernah pakai HP Pak. Bapak tidak sunnah Rasul. Bapak sudah melakukan perbuatan bid'ah. Nah itulah banyak jujur orang yang tidak ngerti bid'ah itu apa. Gitu. Nah ini ada ilustrasi lagi yang menarik. Saya mempunyai teman saya itu bukan kok teman saya itu bukan hanya sekedar seorang ustaz, seorang ulama, tapi teman saya itu memang lahirnya itu di pondok pesantren di Jawa Timur. Jadi Pak Dini, Bapak Nek baik, apa di pondok pesantren. Jadi dia lahir di pondok pesantren. Kemudian setelah di UIN, di IAIN, kemudian di Madinah. Ya. Kemudian pulang. Dulu pakaiannya itu biasa. Saya pangling ketika ketemu itu pakai gamis, surban, jenggot panjang. Manglingi, saya ketemu wah manglingi. Nah itu aku bisa ini sunnah Rasul. Orang kaya kowe. Lho saya pakai jin, itu kan sudah pakai jin. Orang kaya kowe. Wong nek aku wis kok kadoan wis ngerti. Wah, kayak Islam kowe. Nek kowe kok kadoan mungkin dikira kafir kowe. Wah, ngece banget ya. Kemudian saya dengar kabarnya juga rumahnya ya itu didesain ruang tamunya, pintu tamunya itu persis pintu Ka'bah. Wah, kayak emas, kayak ramai, semuanya ada kaligrafi. Jadi orang yang lewat depan rumahnya itu dia
mempunyai maksud ya, biar orang tahu ini loh rumahnya orang Islam. Ini loh rumahnya orang Islam. Nah, kalau ketika pulang dia lihat dari jauh, karena dia itu di apa namanya, tinggalnya itu di Blok O ke timur itu, sawah-sawah itu. Wah, nek sekop ada omahku ora ketok nek omahe wong Islam. Nek sekop cedak ketok penuh kaligrafi loh. Terus neko-neko dia beli kubah kecil ditaruh di atapnya. Saka kaduan pokoknya nek awan nentang-nentang kelap-kelap ketok wong Islam. Rumah saya mau ngomong. Terus dia ngomong sama saya, kubah wis tak copot, ora nganti sesasi tak copot. Lho kenapa? Lah dodok wong takon tempat wudunya di mana? Dikira Mas. Saya mengatakan sampai kurang kerjaan. Lah wong Nabi saja ngendika innallaha la yanzuru ila ajsamikum wa aswarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah itu tidak melihat penampilan. Sing dipirsani karo Allah itu apa yang ada di dalam qulubikum, hatimu, yaitu keimanan dan apa yang kamu amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah istilah seperti itu. Itu kan juga persis cerita tentang Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kita mendapat tamu dari Semarang dari Semarang. Ya, ada tamu dari Semarang datang ke Jogja. Pagi-pagi sudah sampai di rumah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan sedang membaca Quran pakai kaos singlet, sarungan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo, silahkan masuk. Tamunya masuk. Kiai Haji Ahmad Dahlan masuk kamar untuk ganti pakaian. Tamunya melihat-lihat dindingnya itu penuh dengan foto-foto Muhammadiyah, entah itu muktamar ya, kongres namanya ya, kemudian foto-foto perjuangan apa namanya, Hizbul Waton, ada kalender ya, tulisan Belanda dan lain sebagainya. Kemudian ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan keluar, tamunya mengatakan, Kiai, bahwa ini dihilangi semuanya, dicopot, rada semuanya. Loh, kenapa? Ini bid'ah. Tapi tidak pernah masa-masa seperti ini. Real semuanya. Kiai Haji Ahmad Dahlan hanya tersenyum. Ya. Monggo silahkan duduk. Setelah tamunya duduk, hanya ditanya, tadi dari sana jam berapa kok pagi-pagi sudah sampai sini? Wah, saya habis subuh dari sana. Naik apa? Naik kereta api. Bid'ah itu dikatakan seperti itu. Itu bid'ah. Mestinya panjenengan itu dari sana naik unta apa kuda. Nah, itulah. Ini yang sesuatu yang menarik. Jadi artinya banyak di antara kita itu nggak tahu yang namanya bid'ah itu apa. Ya, makanya ini ajaran Kiai Haji Ahmad Dahlan ini yang namanya bid'ah. Ya, yang mana bid'ah itu begini. Ittiba kepada Rasulullah itu dalam hal melaksanakan perintah Allah. Seperti itu. Jadi yang kita itibai itu, yang itibai kepada Rasulullah itu dalam melaksanakan perintah Allah. Kalau tidak dalam melaksanakan perintah Allah, ya apa-apa orang itu nyontoh kanjeng Nabi. Nah itulah. Ada lagi cerita biar kita itu tahu ya, itu apa. Saya teringat Nabi ketika hijrah. Dari Mekah ke Madinah, ya. Hari-hari pertama di Madinah kan beliau belum tahu tempat-tempat mana-mana. Nabi mengajak salah satu sahabatnya yang bernama Tolhah menemani Nabi jalan-jalan seantero penjuru kota Madinah. Dia gumun karena apa? Lewat di kebun kurma, banyak orang-orang itu pada naik pohon kurma. Orang-orang dewasa. Ya, orang-orang dewasa. Kalau nggak pernah dia melihat seperti itu, karena kalau di Mekah sing dopenean iki cah cilik, ora ono wong tua kok dopenean. Di Madinah dopenean. Nabi tanya kepada Tolhah, ngapain mereka? Tolhah menjawab, mereka sedang mengawinkan bunga kurma untuk mendapatkan hasil panen yang bagus. Nabi mikir, biasanya kalau tanaman itu kan kawin sendiri, masa dibantu oleh orang. Nabi mengatakan itu kan tidak bermanfaat. Itu tidak bermanfaat. Yang ada di atas pohon pada turun semuanya.
Tolah bilang, ya Rasulullah, mereka pada turun loh. Karena panjenengan mengatakan itu tidak bermanfaat. Apa kata Nabi? In kana dzalika falyasnau fa inni innama dhanantu dhanan fala tu'hidu bidhani walakin idza hadathtukum alaihi sya'an fahudhu bihi. Tidak bermanfaat itu kan menurutku. Nek menurut kamu bermanfaat, silakan. Terus ketahuilah apa yang saya katakan, apa yang saya sampaikan, kalau itu persoalan agama, karena agama itu persoalannya dengan wahyu, ikuti. Tapi kalau saya mengatakan sesuatu tidak ada hubungannya dengan agama, ya, saya hanya berhubungan dengan pikiran saya. Kamu beda dengan saya, nggak apa-apa. Ini kan sesuatu yang menarik. Itulah yang dilakukan oleh Nabi itu juga seperti itu. Jadi ittiba kepada Rasulullah itu dalam hal melaksanakan perintah Allah. Dalam hal melaksanakan perintah Allah itulah yang disebut dengan ibadah mahdhah. Ya, ibadah itu kan ada dua macam. Saya tidak sependapat kalau ada ulama mengatakan ibadah dan muamalah. Seakan-akan ibadah dan muamalah. Seakan-akan muamalah itu bukan ibadah. Ya, ibadah mahdhah dan ibadah ghair mahdhah atau ibadah mahdhah dan ibadah muamalah. Ini lagi biar kita tahu ya, ngerti tentang bid'ah. Saya menjagung manten di Geraha Sabah. Saya melihat karena terus ada salah seorang kenalan saya juga seorang ustadz itu, ya, duduk di pojokan sambil makan tanpa sendok di pulau mana. Terus saya parani puasa bers. Omong sebentar, orang kemanan sendok kok, kayak sendok ini pojokan kan di penemenahnya kok. Apa jawabnya? Sunnah Rasul. Saya mengatakan kalau sunnah Rasul mestinya panjenengan tidak pakai piring. Nabi juga tidak pakai piring. Kalau panjenengan mengatakan itu sunnah Rasul, nggak ada hadisnya. Makan dengan 5 jari. Nabi itu makan bisulutil asobi. Makan itu dengan 3 jari. Mestinya panjenengan makan 3 jari. Nah itu loh. Banyak orang yang seperti itu mengatakan sunnah, apalagi persoalan nikah. Wah itu bojo papat. Nama sunnah Rasul. Banyak orang yang seperti itu. Ya itulah. Saya tidak lama-lama, nanti biar dilanjutkan oleh ya Pak Ainun Najib. Ya, kemudian yang terakhir tadi kan B, ya, T, B, C. Tahayul bidah khurafat. Sekarang yang dinamakan khurafat itu apa? Itu ada hubungannya dengan dukun Tuhan dan khurafat itu. Masih percaya sebagai contoh. Kita mempercayai sing bau reksa. Segoro Kidul itu Nyai Loro Kidul itu sudah termasuk khurafat. Kemudian melarungkan ya apa namanya itu sesajen di sana ya. Kalau ombaknya gede banget, wah Nyai Loro Kidul duka, percaya bisa seperti itu. Kalau Gunung Merapi yang bau reksa Gunung Merapi itu Mbah Petruk. Jadi ini Gunung Merapi jeblok, wah Mbah Petruk duka do mengenai sesajen di sana. Itulah khurafat. Barangkali dari saya cukupkan sekian, biar dilanjutkan dengan Ainun Najib. Silakan. Waktu ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku wis nyongkon mesti diulang ngomong. Wis. Aku iki wis soalnya saya omong ngono lah. Wis ora biasa mati ya, jadi wis paku ngomong kalau foto-foto tua ini. Kita itu tadi saya mendengarkan dengan seksama Mas Muniki Cak Uni ya. Panggilan Uni ya, Uni ya. Bicara mengenai syukur, kemudian silaturahmi, kemudian Muhammadiyah sampai tekan bid'ah dan seterusnya tadi. Jadi aku tak lurus ke kuwi wae. Ning janjane jenengan kabeh kata wis ora cocok arep do nasihati satu sama lain selalu wis do tuwa, wis do pengalaman kabeh iki ngono kita sudah pengalaman. Kita kumpul di sini adalah bukti bahwa kita itu orang yang selalu bersyukur. Dan kita itu sudah ora perlu diajari syukur meneh kok. Iki sudah Pak Margono karo Pak masalahnya kalau Pak Buddha coba Pak
Pak Yud Budiono. Budan Mulukman Idanul. Ya, kita sudah diajarin beliau Pak Margono. Sekarang itu KWC itu sudah dan membuktikan bahwa kita itu silaturahmi sampai hampir mati sekarang ini. Kita tetap bersyukur dan KWC itu orang diajari mugi bersyukur, orang diajari sekolahan kalau universitas untuk bersyukur tidak ada kurikulum syukur. Ini awal di sinau dewi kita memelihara rasa syukur. Terus karena rasa syukur itu urusan keberayaan Allah sama kita sama Allah dan kanjeng Nabi. Sementara urusan modern, urusan sekolahan, urusan dunia, urusan fikih, urusan puasa tapi itu. Jadi kita tidak diajarin untuk bersyukur, tapi kita selalu belajar sendiri bersyukur. Ini berlaku sama masalah. Kalau ngomong apa? Bersyukur kan sudah terbangun. Kini melarang ya syukur, suki ya syukur, dadi apa-apa syukur, dadi apa-apa ya syukur, apa wae, orang harus yang kurang bersyukur, apa wae. Aku difitnah wong aku ya syukur, mergo aku dudu sing fitnah. Gitu. Aku dibully ning internet aku ya bersyukur, aku dielek-elek bang syukur, ora dadi apa-apa syukur, dadi apa-apa ya malah astagfirullah gitu. Alhamdulillah udah jadi presiden, udah jadi lurah, udah jadi. Bayangin aku jadi presiden ngeluhin das gue, percaya das gue. Ono COVID, burung entek ya toh, ono sambu, ono kanjuruan, ono macam-macam meneh. Saiki malah aku dituntut ijazah SMA palsu, tapi turutin aku malah ngeluhin das gue. Aku orang jadi apa? Ya alhamdulillah pol. Aku minta tiga yang ini kan minta timbah nih cakap. Jadi saya terima mbah sampai sekarang gelar saya itu, dan saya senang banget karena saya bukan profesor izin aku profesor jamiah pokok ya namanya pokok. Semua profesor dokter itu hanya punya ilmu fakultatif, tidak ada yang punya ilmu universitas dan seterusnya. Jadi aku mending ketimbang kalau koncomu ini. Jadi aku semua tadi sudah disampaikan oleh Munifi dengan sangat bagus, termasuk soal silaturahmi. Lagi ini kurang apa? Saya itu bahagia diundang Muhiki mergo aku ini pada sesi yang kemarin Pak Jamal ya, pada periode yang kemarin kita itu aku tidak bisa berlaku benar. Mungkin benar dan orang benar, burung benar gitu. Jadi aku belum iso piye caranya bergaul termasuk ben ora kerengan, ben ora bantah-bantah Pak Bid'ah, Pak Jokowi, Pak Cebong, kampret gitu. Aku semua suka saya sudah pergi dari semua itu, saya sudah. Tapi suaranya Kak Nuh didengar banyak orang. Ya, tapi itu bukan niat saya. Saya tidak pernah berniat untuk memasang gambar saya atau untuk berniat untuk didengar gambar saya. Aku menyebarkan, bukan yang menyebarkan. Saya bukan yang menyebarkan. Saya juga tidak punya niat untuk dianut wong aku. Nek aku pengajian aku yo coba nut aku karo ini ngejak kowe menganut Kanjeng Nabi kan gitu kan cocok ya. Jadi saya bukan panutan. Wong aku nek mugi kaya ngono kae kowe ngerti dhewe. Ya kan? Saya malah rusak ya sesuk aku ya aku bareng. Ikut andil merusak. Contohnya seperti apa, Cak? Ya, kira ketara. Cak, contohnya seperti apa yang rusak itu? Rusak, aku sih rusak. Iya, contohnya. Ya, rusak artinya Saya kurang dirahasiakan gitu. Tidak ajar kalau peraturan sekolah, kalau budaya sekolah gitu. Mungkin tidak rusak secara Islam, tapi rusak secara aturan gitu. Aku bantah, Solani ya, cacar berkulo, aku kudune potong rambut, aku sekolahnya orang potong rambut, aku kan harus tak potong rikinya, terus tak potong meneh ini dan seimbang. Jadi terus dihukum karo Pak Solani kok isi uang potong rambut meneh, ya aku potong rambut kau ini dipotong seret ini tak potong ini dan menulis gitu. Dan seterusnya banyak sekali yang saya lakukan, dan saya lulus di MUI itu kan semata-mata untuk menjaga keamanan saya biasa. Karena saya mendengar langsung rundingannya, usulannya Pak Masud goniometri ya kepada Pak Giyarso. Pak Giyarso, nikah ini dilulus ke mawon. Lu kok bisa kok dilulus gimana? Hanya repot setahun meneh. Saya juga rusak dalam arti saya itu secara akademis aku ya bodoh kok. Ketika gelar ujian kayak jangan pinter kimia tok-tokan kayak muniki tok kalau geometri kan tok ya. Iki cah-cah do sinau ning jero sekolah kayak donggarap kimia, donggarap geometri aku ra iso babat pisan.
Jadi saya itu pelajaran sekolah IPA MUHI itu papat mudun. Orang yang papat nggak pernah saya dapat 6, jadi saya harusnya tidak lulus. Jadi kalau saya lulus itu semata-mata karena MUHI harus aman setahun lagi daripada ada pengacau lagi kan. Dan itu saya juga bersyukur, termasuk ya dulu ya bersyukur. Sebenarnya kalau bagi lumayan aku orang aku semua itu MUHI kota dulu. Saya sudah keluar dari MUHI karena saya ikan ketua 1, ikan bendahara umum, terus ketua umumnya aku, terus ketua satunya Hafid almarhum Jember, sekretaris umumnya Busro. Ya aku nama Pak Giarso tak mulai Pak Giarso sana, terus Pak Uwek karena saya bilang saya keluar dari MUHI dan saya berhenti jadi ketua OSIS. Pak Giarso kenapa dengan mengharukan kayak kamu sakit kayak saya mau bungkus suatu saya mudah-mudahan kita bersama beliau di surga nanti ya. Nek aku konyol-konyol mau suatu kafe. Nek gue yang mau suatu jadi sing kepriye sing mau suatu sing kepriye. Nek hitung-hitung jane ya merokok. Nek hitung-hitung kelakuanku ini yang merokok. Ini mergo kene iki ditulungkan dengan Nabi dengan syafaatnya, kita tuh kolusi melalui jalan hak prerogatifnya Rasulullah SAW di hadapan Tuhan dan di antara kita, maka kita insya Allah juga tetap dikersaki Allah untuk memberi surga amin ya rabbal alamin. Napa kanca-kanca MUHI aku seneng banget kok mergo iki kanca-kanca iki kanca tenan iki kancaku menungso tenanan. Coba kekancan pas seduluran nganti umur 70 to. Wis kurang piye kita menjaga silaturahmi ya, kita menjaga silaturahmi. Kita menjaga semuanya dengan segala macam persoalan yang pernah kita lakukan, pernah kita alami, tapi mungkin orang berbantah, perdebatan mengenai bid'ah, segala macam ya ini orang masalah. Kui kabeh membuat kita matang, membuat kita golilo, membuat kita sumeleh. Dan sekarang kita silaturahmi hari ini menurut saya ini nilainya sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi aku ngomong-ngomong mengenai aku nasihat aku kowe mau karena penasihat ini mendunungke sesuatu. Misalnya tadi Pak Uni banyak ngomongnya bid'ah dan sudah didunungke sendiri. Didunungke itu di bahasa Arab kok didunungke, ditakrif, dipernahke, diproporsikan tempatnya. Jadi misalnya tadi Pak Uni bilang ibadah mahdoh, nek ora ibadah mahdoh ora masalah. Kanjeng Nabi ora tau mancing, kowe mancing ora masalah. Kanjeng Nabi ora tau nimba, kowe Kanjeng Nabi ora tau kuplukan lho. Ora tau kuplukan. Apa meneh kopian Kanjeng Nabi. Tapi enggak apa-apa karena itu urusan muamalah, urusan bukan bukan makdoh. Jadi Pak Muhyi sudah menjelaskan tadi semuanya dengan baik. Selebihnya apa ya? Oke, aku senang banget. Tetapi senengnya awake dhewe umur 70 ora iso kaya seneng jaman biyen aku. Nek isu-isu kayak sekolah nang mriki kan gedhek ya, Mbak. Dan saya gedhek ya. Aku mesti nginjen iki dadi wis teko urung ngono kuwi. Iya. Nek saiki wis ora duwe ngono kuwi, saiki wis tuwa wis padha-padha jembrete kan gitu ya. Tapi saya bahagia karena saya punya sahabat-sahabat yang abadi insya Allah persaudaraannya dunia akhirat dan terbukti sampai menjelang nanti masing-masing kita isi periode ini alhamdulillah. Karena gue ngerti ya manusia itu bikin macam-macam dan semua tidak awet. Semua karena manusia tidak punya kemampuan untuk punya kualitas keabadian. Kita hanya berharap bisa ke sana. Misalnya presiden yang 5 tahun baik, lurah ya Pangpal Pindo baik kan itu kan. Kepala sekolah MUHI yang butuh ganti karena kita tahu batas kita gitu. Nah alhamdulillah persaudaraan kita tidak ada periode, tidak ada batas waktunya. Kita akan bersaudara terus dunia sampai akhirat 2 kali. Aku takkan Pak Jamal itu ditunjuki 2 kali. Karena Allah mengatakan khalidina fiha abada. Khalidin itu sudah abadi. Abadai abadi itu pindo dia ke dalam penegasan tauhid ya, tauhid bukan tauhid pakai kof. Itu penegasan
kekal abadi, kekal abadi. Tanpa kita bisa bayangkan atau jangan dengan swarga ini. Sampai saya itu membayangkan, tapi muka-muka kiai langsung. Ini swarga kita orang bentuk, orang iseng, orang kudumuyo, orang WC, orang tai, orang residu. Saya bayangin ya, tapi nek jakanin nasnya aja orang sama aku membayangkan. Membayangkan Nabi Adam itu dengan bumi itu mergo kudu ngising. Lho kok iso? Lho kok ada kok urusan ngising-ngising baru. Yang dimakan itu buah kuldi sehingga dia mau beol. Nek sing dimakan buah-buahan surga asli itu dia tidak akan kencing atau beol. Kalau kuldi itu pohon di bumi yang taruh di surga untuk percontohan aja. Ojo nyedak kuwi kan. Jadi karena yang dimakan Adam godaan iblis itu adalah buah kuldi, maka dia kemudian kudu ngising. Lalu di surga tidak ada orang kudu ngising. Orang sosok ini senang-senang sekarang ini kita yang senang-senang orang buntut, orang tidak ada WC. Anak yang surga itu oke jumlah oke WC kayak mau kok itu garang-garang sembahyang setengah waktu sehari. Masjid ya orang kabeh itu masjid. Karena surga tempatnya masjid. Makan minum nggak ada ya? Apa? Makan minum nggak ada ya? Makan. Ya makan. Tapi daur ulangnya 100%, recycle-nya 100%. Jadi tetap dari anak setiap makanan yang kita makan itu akan menjadi gizi, kalori, komnek. Pokoknya semua faktor-faktor yang positif untuk tubuh itu 100%. Dia tidak ada sampahnya, tidak ada residunya. Ning kowe aja takon lho, cak nun kok ora ngerti aku iki mbayang iki. Soale aku ora iso nampa nek ning swarga ana wong ngising ora iso nampa. Tapi apakah di sana ada wong ngising apa ora aku ora ngerti persis. Aja takon. Jadi jangan tanya secara hukum, jangan tanya secara fakta. Itu namanya khusnudon. Urip iki mengisane khusnudon. Jadi saya bersangka baik kepada surga yang itu nganggus coba aku wong bumi wong dunia ya isone ngono kuwi gitu. Tapi apakah itu benar atau tidak jangan tanya, manusia itu tidak punya hak dan tidak punya posisi untuk mengerti kebenaran dalam arti yang sebenarnya ya. Jadi hakikatul hak atau hakul bisa kita tuh hanya don. Kita tuh hanya menyangka-nyangka paling pol hipotesis paling pol ijtihad tapi jadi asal khusnudon menurut saya terbaik. Jadi sekarang saya di Jogja khusnudon kuwi kabeh insyaallah mlebu swarga kuwi ora pastian, ora hukum, ora pasal, ora bukan kebenaran. Ilmu itu khusnudon saya. So khusnudon ya batas manusia ya khusnudon. Saya sama Allah khusnudon, sama Islam khusnudon, sama manusia saya khusnudon semua. Jadi aku dielek-elek wong tak khusnudon ora ono sing tak dongake kualat ora. Kabeh tetep tak sayangi, kabeh tetep tak kanjani, kabeh tetep orang harus tak benci satu-satu. Iblis ora tak benci ya, mensewu. Yang saking ajur-ajure karo kanca-kanca. Iblis ora tak benci, mesake karo iblis. Setan mesake. Soalnya nek jin kuwi nek iblis setan itu Pak Jarman kan tidak punya kemungkinan untuk baik. Dia sudah kontrak sama Allah sampai akhirat dia menunggu terus, elek terus. Khianat terus kepada Allah, laknat terus kepada Allah dan menggoda manusia untuk masuk neraka kan gitu. Itu sampai hari kiamat selama kemungkinan menungso. Maling yang apa itu tetap bisa di husnul khotimah. Kita seburuk apapun kita bisa menjadi orang baik. Kita adalah makhluk yang punya kemungkinan, punya prospek, punya probabilitas atau punya probabilitas untuk menjadi baik. Jadi saya itu kalau sama manusia personal, kalau sama iblis setan itu saya mesake gitu. Apalagi lah setan nggak tahu sama bodoh gue tadi. Iblis itu setengah mati bodoh gue lah rasa tuh. Ora, bukti gue nganti meh butung puluh gue isi hidup dalam silaturahmi yang baik. Keluarga apik tapi itu dilakukan ya apik menungso lah tingkat relatif ya. Jadi saya tuh kalau sama setan mesake kalau menungso saya dan saya hanya punya saya tidak punya yang lain makanya saya tidak punya
aku dianiaya wong aku ora benci Mbak ora. Dan memang nakal, tapi ada waktunya gitu. Paling sak jam 2 jam dino kol. Setelah itu endingnya aku tetap apik karo wong, tetap tak sayang, tetap tak lindungi, tetap. Dan ini tidak hanya urusan teman dan medsos atau ini urusan pemerintah juga ya. Jadi semua mereka tahu bahwa saya akhirnya mencintai mereka, termasuk Jokowi, termasuk Tanggap Kasat. Ini sedang ada daftar untuk datang ke rumah saya, dan semua itu saya sayangi, semua saya cintai dengan kadar yang seharusnya. Artinya cinta dan cinta kan beda. Mencintai suami dengan mencintai anak kan bentuknya beda. Ini ya. Jadi makanya sholawat itu saya artikan sholawat itu ya sholawat, jamaknya sholawat, mufradnya sholawat. Ketika Allah mengatakan, Allah berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, sesungguhnya Allah dan malaikatnya sholat kepada Nabi itu. Iya, sing tegas wae kok ora. Enggak, yusholluna sama-sama. Secara tajwid sama secara nahwu yusholluna itu jamak dari yusolli. Mereka itu sholat kepada Nabi. Cuma bentuknya sholatnya Nabi kepada Allah dan Allah kepada Nabi beda. Pada dalam kue terus anakmu kan terus bojomu beda bentuknya. Tapi sama-sama terus. Jadi saya mengartikan sholat ya sholawat, cuma dalam bahasa Indonesia di disamar-samarkan. Nah sholawat sing Allahumma sholli ala sholat sing itu bentuk sholat manusia kepada Allah itu dituntun untuk 5 waktu dan seterusnya. Nah, bentuk sholatnya Allah kepada kita itu adalah memberi rahmat, memberi berkah, memberi segala macam yang berlimpah-limpah. Itu sholatnya Allah kepada kita. Karena kata-katanya sama, itu Allah tidak kata-kata lagi. Yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi itu sholat orang bukan sholat 5 waktu, dengan sholat akan Nabi, sholat dengan ittiba sholat apa ya? Nah ini termasuk tak jam isi ragu-ragu untuk menegakkan. Tapi aku mengakui, aku sholat. Ya Allah itu sholat ke kita, cuman sholatnya Allah ke kita beda dengan sholat kita ke Allah. Tapi tak masuk ngaji sholat itu apa? Sholat itu apa? Enggak. Begitu ibadah. Ayo. Iki memang ini masih perlu didunukin. Aku rasanya lain tak kesini ngono. Nek bukti ku ibadah. Sholat yo apa? Nek aku ya pokoknya kita memberi ya syukur, cetok bahasanya. Kalau mau konotasinya menyeluruh, pokoknya kita memberikan diri kita sepenuh-penuhnya kepada seseorang atau kepada Allah itu. Totalitas ya pokoknya komitmen yang total kemana sholat. Apa komitmennya total kepada kita kini mungkin maling kau yang membuat ketika rezeki itu, kini bajingan kau yang membuat tenangan enak kok. Iya orang kowe. Kita tuh zalim kafir kayak apapun tetap Allah memberi rahmat makan enak, ya toh. Dunia tetap enak bagi kita. Itu sholat Allah ke kita. Jadi menurut saya sholat ada pelimpahan komitmen total kepada lain pihak gitu. Cuman kalau kita dikasih tahu Allah, nek kowe harus komitmen lengkap, kowe sholat ping 5, nek Ramadan kowe poso gitu. Jadi menurut saya esensinya tetap ngekek awakmu pol-polan gitu. Tapi ini nggak usah jadi perdebatan di dunia ya. Jadi aku nggak usah nambah gitu. Tapi nek aku angin-angin, sedang menunggu saya Gusti Allah sholat kok. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Yusholluna 'alan nabi, sholat kepada Nabi. Maka terus Allah, karena Allah sendiri sudah sholat kepada Nabi, terus Allah perintah, wahai manusia, mau orang beriman, sholatlah kepada Nabi. Cuma sholat kita kepada Nabi beda dengan sholat kita kepada Allah. Sholatnya Allah kepada Nabi dan kepada kita beda bentuknya. Jadi itu soal itu perdebatan epistemologi ya. Saya yakin kita sama-sama sepakat intinya atau esensinya atau substansinya, tapi tidak ada masalah dengan casingnya gitu. Mengartikan seperti Pak Sarman juga boleh dan lebih aman. Nek mentekan kaya aku tidak merasa orang aman gue. Nah aku tawanek-tawanek gue. Lho panjang sholat kok. Neng sholat kan mergo kowe iki ngertine sholat iki subuh,
asal dhuwur kuwi to. Ngertine iku ngerti casing orang ngerti handphone kan gitu. Nah handphone iki padha-padha sholat. Melimpahkan diri sepenuh-penuhnya kepada lain pihak. Sholawah itu menjaga hubungan. Ya konotasi. Karena silaturahmi, silat. Lah iya menjaga hubungan dengan cara sholat. Iya. Lah iya Menjaga hubungan. pencak silat itu kan termasuk pencak silat kan pencak sholat. Yang begini ya. Silat itu adalah perhubungan, perkaitan, persambungan. Pencak silat itu adalah pencak yang diideologikan atau dimaksudkan untuk menjaga hubungan antara manusia. Orang jago-jagoan, orang pada sama manusia kan gitu kan. Jadi tapi ya orang silat kalau gadok ke secara etimologi ya orang itu karangan gini gitu. Jadi tapi sebenarnya itu soal tafsir sama dengan Pak Mumini mengatakan Kiai Haji Ahmad Dahlan itu niatnya dengan dia cuma sederhana mengembalikan Islam ke Quran dan hadis. Nah sekarang masalahnya kan tafsir terhadap Quran dan hadis itu beda-beda loh. Antara NTA, karo LDII, RJII, karo Muhammadiyah, karo sampai sekarang belum ada perundingan antar kelompok itu sampai hari ini sehingga kita kebingungan umatnya gitu. Jadi nek bid'ah itu ora dibatasi kan sembarang bid'ah apa sembarang bid'ah. Nabi Muhammad kufut ya ora tahu. Apa meneh? Nabi Muhammad di kawasan kayak aku ya ora tahu. Kupluan ya ora tahu. Serbanan mungkin ya ora tahu. Serban jorok kene mungkin ora tahu. Nek jadi yang harus ditentukan adalah ranahnya atau makomatnya. Nah, kelompok-kelompok Islam bermacam-macam itu tidak datang ke umatnya dengan membawa penjelasan mengenai makomat atau konteks atau proporsi itu. Tapi itu tidak ada masalah kok dimuni. Kita ini Muhammadiyah sudah lama, saya sendiri Muhammadiyah, ayah saya juga Muhammadiyah. Tapi kita tidak pernah punya masalah. Kalau sidik-sidik dengan ayah ini, itu lah Farid Najib loh mas, teman kita yang di Banjarnegara. Ya, itu kan tidak masalah. Karena aku ketemu Najib ya aku tetap apik karena DE soal tetap apik karena aku dari kita itu selalu insya Allah khususannya. Tapi ya bisa mau ketemu tanah boleh apa meneh. Isih gelem ketemu silaturahmi gawe apik bareng-bareng itu sampai lah. Menurut saya sudah cukup. Dan saya kira gitu ya, saya mohon izin saya akhiri. Pokoknya intinya aku setuju kalau Pak Komuniki semuanya. Dan saya dibantah sedikit oleh Pak Jaman, tapi intinya jadi bodoh ini pemahaman kiasinya yang berbeda. Ini jajani orang mungkin agak zaman bertentangan soal akidah, soal akhlak, mungkin tidak mungkin. Karena saya zaman dulu yang menyelamatkan saya ketika saya pura-pura mau bantingan dulu kerengan kalau jaudan itu kok ya. Yang menyelamatkan saya adalah Jaman. Muniki ini kan sahabat saya yang nah udan-udan kayak bareng sing udanan muni-muni karo lukisannya itu lukisan diplastiki. Jadi saya sangat senang sekali mengenang kehidupan selama di bumi meskipun saya bukan siswa yang baik, meskipun saya apa just pokoknya orang berprestasi apa-apa lah nih kalau coba nginjen sih cek bolong kuih sopo sing teko bolong jadi sopo tuh yang Hanum kemudian ini kemudian ya Lili kajian coba tadi Hari Indra dan Bulon sing pacar Herman Indra kayaknya tahu kok. Alhamdulillah dari saya itu sangat bersyukur. Saya bersyukur. Jadi tidak ada sesuatu yang membuat kita tidak bersyukur lah. Orang sebenarnya. Apa menarik jadi wis wong Islam wong Jawa pisan. Wong Jawa iki sering-sering ngeluhi wong Islam liyane yang bukan Jawa. Karena orang Jawa sebelum ada Islam sudah menemukan banyak hal
yang ternyata dilegitimasi oleh Islam. Misalnya mundur wae bakati gitu ya. Itu kan namanya mal mithqala dzarratin yarah, namanya mal mithqala dzarratin yarah gitu kan. Itu ditemokke wong Jawa sak durunge ana Islam. Kan gitu. Wong Islam ki wong Jawa wis duwe macam-macam kebiyen. Misalnya ngerti sak dunia iki isih penghargaan Yesus lho. Gusti Allah kanjutan, Gusti Allah iso dipakeni, Gusti Allah iso disalib. Kuwi di Gusti Allah gitu. Nganti saiki mayoritas penduduk dunia itu masih musyrik kayak gitu. Nah, orang ini ngomong ini, betul ngomong ini media. Sampai sekarang mayoritas penduduk dunia masih musyrik. Wong Jawa sak dunia contoh wis ngerti wis nemokke Gusti Allah kuwi, Gusti Allah kuwi Sang Hyang Manon, Sang Hyang Widi, Sang Hyang apa? Sang Hyang Widi, Sang Hyang Tunggal. Wis ngerti Sang Hyang Tunggal. Di Tangkino yang ngopo tangkuman kimiro itu walam laku lauku banakat atau laisa kami disyaiton sudah dimengerti oleh orang Jawa sebelum Quran datang. Jadi saya senang sekali Anda semua dan saya ini LLO wis Islam Jawa pisan mesti ampun. Ampun artinya insya Allah mardiyah diridhoi oleh Allah dan nanti kita reuni kembali itu di surga insya Allah. Iki orang ngarani husnudon itu. Mbakane suudon, mbakane kene iki nang ketemu ning rokok mbakane ngomong. Yang penting kita insya Allah kita ketemu di surga. Karena Allah Maha Pengasih, Pemurah, Maha Pemaaf, Maha Pengampun dan semuanya luar biasa. Itu ya. Saya mohon izin, saya akhiri. Jadi ingin menuruti tangannya ingin terus ya. Menuruti keperluannya jadi cukup. Ya. Nah, kita dengarkan Pak Sabunan sing dunungke apa yang diomongkan Pak Muni sama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cak Nun. Sebelum Cak Nun mungkin ada ya kenal mau ya. Mumpung saya juga masih ingat, saya punya titipan dari teman ya. Saya tanyakan mungkin yang bisa jawab Cak Nun atau Putri, Cak Nan, sayangku ya. Keliru. Begini. Teman saya itu ada seorang janda, suaminya yang pertama meninggal, terus dia kawin lagi. Si suami itu sama-sama imannya kuat lah ya, muslim betul muslim ya. Terus ini tadi bicara tentang surga, ya tentang surga. Terus nanti katanya kalau di surga itu bisa ketemu suaminya. Nah itu suami yang mana? Karena kita dua itu sama-sama taat. Nah itu saya yang tiba-tiba ketemu yang mana gitu. Terima kasih. Jadi semua hal mengenai surga itu manusia tidak akan pernah bisa ya tidak, bukan ya bisa disebut pokoknya orang begini. Rasulullah entah hadisnya apa ya. Kalau engkau membayangkan surga itu ini maka itu bukan. Itu pokoknya segala hal yang kita pikirkan, yang kita olah dengan pikiran maupun imajinasi atau bayangan atau perasaan orang ada. Enggak, orang apa-apa, membayangkan orang apa-apa, nggak ngenangin kerinduan, ya apa-apa tuh. Ini ojo dianggap gue kebenaran. Khusnudon, makanya jalan tengahnya itu khusnudon, sangat baik. Kayak cecak tadi. Aku namanya gue ketiban cecak langsung ngomong insya Allah rezeki mulai terus di perjalanan. Ono labrak kucing rezeki Allah berkah Allah mulai gue sugesti aja. Khusnudon. Jadi bukan syarat dan benar khusnudon sangka. Iya, ojo langsung ketiban cecak gue cilokora. Nah aku tak balik gue rezeki. Aku akan balik ya rezeki mulai. Kui nyoto apa orang dikabulkan atau tidak terserah Allah langsung dilihat dari. Kita ada dikabulkan ya yang belum ini orang musuh ya. Biasa kalau tidak pergi ya. Menurut saya ketemu yang mana? Gini loh, yang namanya istri dan suami surga itu juga tidak seperti pengertian suami istri di sini. Pokoknya kok ketemu ning suatu bareng sing paling ngenke kowe. Engko sing iki. Bukan milih.
Misalnya bidadari, jangan tolong jelaskan bidadari itu kan selama ini dibantu nomor Islam. Loh kok Islam kok nyediakan bidadari yang surga, sing dibuang itu apa? Orang bidadari. Padahal kalau saya pengertian saya bukan bidadari itu kan dari hurun ini, hurun itu kan kalau dalam bahasa dunia namanya hurriyah itu kemerdekaan. Jadi sesuatu yang kita bebas membayangkan. Jadi Allah memberikan bidadari kepada semua manusia, itu artinya kamu akan dikabulkan semua yang kamu inginkan, semua yang enak bagi kamu, semua yang nyaman ngagumi ke jalan kayak ini. Tidak harus wedok, tidak harus lanang. Nek aku menurut Gusti Allah. Nek bidadari wedok ini kono isih perawan to, belum disentuh oleh manusia. Maksudnya ada di dalam belum disentuh oleh manusia. Maksudnya apa? Manusia yang seandainya segala zaman belum pernah merasakan itu. Itu adalah satu tingkat keindahan yang kita selama hidup tidak pernah merasakan itu. Nanti kita rasakan di surga. Nah, aku menunggu itu surga. Semua bisa dinalar kok menurut saya. Jadi hurun ini itu kan sesuatu yang indah, yang terindah di mata kita. Baik kehilangan itu, orang itu iya cocok dalam pembangunan budaya. Misalnya Pak Jamal tolong jelasin ya, ini ada saya tanya kepada kiainya ya. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Itu menurut saya bukan Allah, wahai manusia, aku menciptakan laki-laki dan perempuan. Aku lah. Allah menciptakan potensi laki-laki dan potensi perempuan, kelelakian dan keperempuanan. Aku karena kalau laki-laki mudzakkar bukan dzakar. Ya, kalau perempuan itu anas bukan unta. Kan ayatnya inna khalaqnakum min dzakarin. Jadi potensi atau unsur dimensi kelakian, wa unsa potensi dan unsur keperempuanan. Kalau melihat faktanya, setiap laki-laki punya kelembutan. Ya, itu juga ombo. Begini orang lanang ke orang lembut. Setiap laki-laki punya kelembutan, setiap perempuan juga punya ketegasan. Kalau kelembutan itu disebabkan sebagai perempuan, maka ketegasan untuk kekerasan itu dari laki-laki. Tapi dua-duanya punya toh. Ono ibu sing luwih galak nang bapak ya ono oke. Jadi ngerasa hati-hati bareng. Nah, jadi menurut saya itu semua jalan keluarnya ojo bener-beneran. Ini sih bener pasti orang khusus gambar. Kalau saya khusus saya sangat baik bahwa lakarin unta itu adalah watak atau sifat atau potensi atau kualitas gitu. Karena di wilayah lain juga seperti itu. Jadi misalnya saya ini kalau dalam bahasa yang saya kalau ada sajarah misalnya itu kan dianggap beda. Jadi nek Jawa bumi itu adun, bahasa Arab adun itu lanang adun. Tapi untuk pengertian Jawa bumi itu wedok, mulai dari Siti, gitu. Siti. Makanya ada filosofi namanya bumi pati dan projo pati. Jadi ada satu pendekatan menungso ki lanang, alam ki wedok. Kowe aja menungso aja semenang-menang alam itu. Terus pemerintah ki lanang, rakyat ki wedok. Pemerintah aja wani-wani kalau rakyat itu kowe kuat diri sampai dulu lah. Bahkan Allah itu laki-laki, semua makhluknya itu wedok. Dan Allah tidak menyuruh wedok itu untuk melakukan apapun, untuk beribadah apapun sebelum Allah mengasih seluruh anugerah dan nikmatnya. Jadi kini di kolong sembahyang berkawis dikai sembarang sih, mulio dari lahir gitu pak. Sego dari meliwat pagi semua disediakan oleh Allah, baru dia nyuruh kita untuk beribadah kepada dia, untuk mengabdi. Nah jadi sekali lagi itu semua ya. Oh jangan aku bener kue salah apa kue bener aku salah. Orang, saya khususnya seperti itu. Saya tuh sangka baiknya kepada Allah seperti itu.
Makanya ono bumi pati, ono projo pati, kan? Itu kan itulah pengembangan setiapnya kebudayaan Jawa untuk melihat bahwa gue kalau kali, kalau alas, kalau wit-witan ojo kejem, gitu. Kudu kok uri-uri, nek orang kok kue mati dhewe gitu, rusak dhewe kowe. Makanya kalau wong wedok wong lanang ojo ida-ida wong wedok, ku sing hantu kowe dhewe, ngono nek diterjemahkan ke rumah tangga manusia ya. Munduh wae pakate ya. Iya, gunung PKB itu semuanya terlibat. Nah pokoknya nek ndelok kuwi ya, sing lanang aja nio-nio sing wedok. Muga-muga nek kedaden breng tenan sing susah ki wong lanang. Kalau manusia menjajah alam, manusia mengeksploitasi alam secara modern, namanya jangan eksploitasi tenaga listrik, namanya jasa terang-terangan eksploitasi berarti apa? Kedoliman. Nah, kalau lingkungan hidup rusak, manusia yang hancur. Gimana? Nah, kalimu wis ora milih banyune, manusia yang hancur. Jadi rekoso dhewe kowe. Bahwa suami istri itu yang menunggu yang monggo dialami piye kan. Jadi kira-kira gitu. Pak Jerman monggo jawab sebab bojoku sing swarga sing ndi Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya minta maaf karena keterlambatan saya. Saya datang terlambat karena saya belum pensiun. Sudah pensiun dari MUI, sudah pensiun dari pegawai negeri, tapi dari ngajar pesantren belum boleh pensiun. Jadi saya harus ngajar sampai jam 8 lebih tadi, diskusinya sampai berlarut-larut. Baik, saya mencoba menjawab pertanyaannya Mbak Lili tadi. Mbak Lili sayangku tadi. Apa? Kalau sudah di akhirat, kalau punya suami atau istri lebih dari satu, beberapa kali menikah, terus gimana? Jadi kita manusia ini hidup dalam 4 dimensi, ruang X, Y, Z kata Pak Samino, ditambah T waktu, jadi 4. Jadi akhirat itu nanti dimensinya lebih dari 4. Dimensi keabadian, jadi T-nya sudah bukan parameter. Jadi saya ambil contoh ini. Ini saya punya di tangan saya ada kertas, panjangnya berapa Pak Kisman? Kira-kira berapa panjangnya? 20 cm. Jadi dari ujung yang titik A ke titik B itu 20 cm. Itu kalau dimensi 1 dianggap garis lurus. Tapi saya naikkan dimensi 2. Sekarang kedua ujungnya cuma 1 mili. Bayangkan baru naik dari dimensi 1 ke dimensi 2 saja ukuran sudah rusak. Apalagi kita naik ke dimensi swarga. Enggak ada. Karena itu la ainun ra'at wala udhunun sami'at, tidak ada mata yang bisa membayangkan, tidak ada telinga yang bisa mendengar keadaan di surga, menceritakan keadaan surga, tidak ada lidah mampu memberi narasi tentang surga, tidak ada akal bisa membayangkan. Jadi bayangkan dari dimensi 1 ke 2 saja sudah kacau. Apalagi nanti kita naik dari dimensi 4 ke dimensi tak berhingga. Kita nanti maksudnya dimensi tak berhingga. Jadi tidak ada lagi ukuran yang seperti sekarang. Tadi dikatakan apa, widodari. Saya pernah bertanya kepada Allah tentang widodari. Ya, karena nggak bisa jawab pertanyaan seperti itu, saya bertanya langsung kepada Allah, istikharah. Kebetulan bulan Ramadan, pas saya ulang tahun 16 Ramadan, kalau berapa? 15
15. Oh, berarti kasih sehari dengan saya. Saya 16 Ramadan. Jadi saya istikharah minta kehidupan di surga nanti gimana. Kemudian saya dapat mimpi seolah-olah saya di surga, tapi jelas cuma seolah-olah. Di situ saya melihat orang laki-laki dikelilingi banyak wanita. Mereka itu berbahagia, ya, tetapi tidak ada nafsu. Mereka cuma menyayangi. Nuansa yang saya terima dengan mimpi itu seperti kita melihat anak kecil. Buhana esopo ketemu anak kecil kita senang. Seperti itulah. Jadi sebenarnya tidak ada nafsu di surga itu. Itu kan dimensi dunia. Di dimensi 4 saja. Di dimensi tak berhingga tidak perlu seperti itu. Agak membingungkan ya, tapi ya jadi ya memang ya, karena pertanyaannya penyair dari Semarang ini memang agak berat. Jadi menurut saya begitu, nanti semuanya sama, semua, karena tidak ada lagi hak pilih, tidak ada. Ya hanya Allah. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Cuma saya kalau boleh nambah sedikit, di usia 70 tahun ini Cak Nun 69, Munihi sudah 70. Oktober baru ulang tahun nih. Oh Juli. Oh iya 5 Oktober Cak Nun. 10 Oktober. Carum 70 tahun. Saya dengan Cak Nun hanya berselisih 2 hari ya. Tanggal 27 dengan 29 Mei. Jadi ada saat pengalaman saya, nasihat atau wasiat atau pesan atau apalah yang sebenarnya kita tidak berhak untuk berpesan, adalah mengingatkan bahwa kita ini punya satu senjata, punya satu aji-aji, bukan senjata, aji-aji supaya keinginan kita dikabulkan Allah. Pada tahun 2001 yang lalu, bulan Maret seingat saya divonis umur saya tinggal 3 tahun. Saya divonis umur saya tinggal 3 tahun karena organ dalam saya sudah rusak semua. Multiple dysfunction of internal organs. Saya baca sini. Jadi dokternya orang Cina dari Guangzhou mengatakan sudah, mau makan apa makan, mau minum apa minum, mau kemana pergi ya. Saya tanya sakit saya apa, dia nggak mau ngasih tahu. Karena kebetulan di Kuala Lumpur, karena nggak dikasih tahu, saya kemudian telepon polisi. Saya jadi polisi di sana, saya telepon inspektur, saya ke dokter di sini, klinik ini. Ternyata saya tanya, informasi sakit saya tidak diberi. Terus dia bilang, Bang, tanyalah elok-elok, nanti kalau tak berhasil saya datang. Nah, dengar jawaban seperti itu, karena HP saya keraskan waktu itu, akhirnya takut nih si dokter Cina ini. Akhirnya diberitahu bahwa internal organ saya sudah rusak, umur saya maksimum 4 tahun. Kira-kira 3. Saya pernah menemui kasus seperti ini hanya 3 tahun. Paling banyak 4 tahun. Tapi karena saya tidak percaya, karena dia bukan orang Islam, dan hati saya waktu itu mengatakan pasti ada jalan keluar. Maka sampai di rumah saya kemudian sholat, dan Allah mengilhamkan
Allah mengilhamkan satu doa. Itu membuat saya ingat pada kakek saya almarhum. Kakek saya ini sahabatnya Kiai Tahlan. Kalau pulaan ke Jogja selalu diskusi di Langgar Kidul. Jadi waktu itu kakek saya mengajar satu doa kepada cucu-cucunya. Doa itu hanya 3 macam. Yang pertama, Duh Gusti Allah kula nyuwun ngapunten. Nomor 2, Duh Gusti Allah kula nyuwun pitulung. Kemudian yang ketiga, yang diinginkan apa? Maka saya berdoa, Duh Gusti Allah kula nyuwun ngapunten, Duh Gusti Allah kula nyuwun pitulung, Duh Gusti Allah kula nyuwun saras. Tapi karena saya orang komputer, saya tahu saras itu termasuk unexecutable statement di dalam komputer. Nggak bisa tidak bisa dilakukan oleh badan karena tidak jelas. Sehat itu tidak jelas. Kalau sakitnya pilek itu sembuhkan pilek itu jelas. Tapi kalau sehat itu definisinya terlalu luas, komputer tidak bisa mengerjakan. Maka saya tambah, Gusti Allah kula nyuwun keajaiban panjenengan. Saya ulang 3 kali pagi itu, dan tiba-tiba keajaiban itu datang. Saya menggigil selama 6 bulan. Saya menggigil, megang HP terlempar, apa-apa terlempar. Dan ternyata setelah 6 bulan berhenti menggigil saya dan semua rasa sakit hilang. Saya cek ke dokter, jantung yang tersumbat, fungsi liver yang terganggu sudah menurun drastis. Jadi saya berkesimpulan, dan kemudian saya dalam kajian saya tentang Al-Quran, dan di pesantren saya mengajar tafsir kata kunci, satu metode memahami Al-Quran yang saya kembangkan sejak 20 tahun terakhir. Itu ternyata memang manusia itu sebenarnya nggak bisa apa-apa kecuali ditolong Allah. Karena itu ya doanya nyuwun pitulungan, supaya pitulungan kita itu diberi, yang kita minta itu diberikan. Maka kita membuat pemutihan, Gusti Allah kula nyuwun ngapunten, nyuwun pitulungan, disebutkan. Saya menambah dengan mohon keajaiban. Yang terjadi ini kemudian saya kembangkan 8 tahun yang lalu. 8 tahun lebih berapa ini, bulan 10 ya, lebih 8 bulan. Februari 8 tahun yang lalu saya kepingin baca kitab. Maka saya buka kitab. Ternyata sudah tidak bisa baca kitab seperti waktu SMP lagi. Maka saya menangis. Kok kitab sekarang saya nggak bisa baca? Kemudian saya hitung sudah berapa tahun nggak baca kitab, 38 tahun. Maka kemudian saya berdoa, ya Allah, ini redaksinya, ya Allah aktifkanlah memori bahasa Arab saya. Saya baca setiap habis maghrib 10 kali. Setelah 40 hari ada perasaan bahwa doa saya sudah dikabulkan, dan saya buka kitab yang sama di halaman yang sama, yaitu tafsir Al-Qurtubi di surat At-Taghabun ayat 11. Ternyata bisa ya, saya bisa membacakan. Jadi pengalaman saya ini ingin saya tularkan. Kalau berdoa, kita sekarang sudah tinggal berdoa ya. Maka mohon
Kalau berdoa mohon keajaiban dari Allah, yang sakit mohon keajaiban, cucunya yang nakal kita doakan mohon keajaiban. Dan di dalam psikologi ini Pak ketuanya ada psikolog, konon itu ada namanya transpersonal, dan saya lakukan itu dan saya mendapatkan manfaat. Itu tambahan dari saya, mudah-mudahan menjawab. Mohon maaf atas segala khilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.